Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 337 sampai 338. Bab 337. Izinkan saya membantu Anda. Ye Yan tahu bahwa sejak identitas sebelumnya meninggal, hal yang paling tidak dapat diterima oleh Chen Tianya adalah seseorang yang ingin mengembalikan saudaranya. Jadi, dia tidak banyak bicara, hanya mengganti topik dan menanyakan beberapa hal tentang ring tinju. Setelah mengobrol sebentar, Ye Yan pergi. Lagi pula, bahkan Chen Tianya pun perlu waktu untuk menyelidiki seluruh pasar antik Dongling. Pada saat ini, seorang bawahan mengetuk pintu dan masuk dengan senyuman aneh di wajahnya. Bos, seseorang sedang mencari saudara Yan di luar. Jika kamu mencari dia, cari saja dia. Kenapa kamu tersenyum begitu murahan? Kata Chen Tianya dengan marah. Bawahannya menyeringai, hei, dia gadis muda dan cantik. Oh, Chen Tianya tiba-tiba menyadari. Dia tahu bahwa Ye Yan punya istri dan juga pernah bertemu Xie Jing. Xie Jing tidak bisa digambarkan sebagai seorang gadis kecil. Lao Yan, tidak bisakah kamu melihat bahwa semua hutang romantisku telah ditemukan di sini? Kata Chen Tianya sambil mengedipkan mata. Pergi, Ye Yan mengumpat, agak aneh. Gadis kecil, siapa? Bagaimana dia bisa tahu kalau dia ada di Emgran? Ye Yan merasa bahwa itu bukan Lin Xiaoyu. Berdasarkan hubungan antara Chen Tianya dan Lin Xihai, orang-orang ini pasti mengenal wanita tertua dari keluarga Lin. Namun di sini tidak perlu menebak-nebak saja, maka Ye Yan berkata, kalau begitu biarkan dia masuk dulu. Bawahan itu mengangguk dan keluar dengan gembira. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan pelan di pintu kantor dan pintu dibuka. Chu Sui, Ye Yan berkata dengan heran. Orang yang datang tidak lain adalah Zhang Chuxui. Gadis itu tersenyum cerah. Saudaraku, saya rasa kamu ada di sini. Benar saja, saya datang ke tempat yang tepat. Chen Tianya mengenalnya, jadi tidak perlu perkenalan. Jadi dia segera meminta seseorang untuk membawakan teh dan air untuknya. Ye Yan bertanya padanya dengan bingung, mengapa kamu datang ke sini? Zhang Chuxui melirik ke arah Chen Tianya sedikit. Ada orang luar yang hadir. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merindukanmu. Jadi dia hanya berkata dengan lembut, tentu saja terjadi sesuatu. Ye Yan memasang wajah serius. Kamu menjadi sasaran beberapa hari yang lalu, dan sekarang kamu kehabisan, itu terlalu berbahaya. Saudaraku, jangan khawatir. Alfred telah mengirimiku sekelompok pengawal pribadi lainnya. Aku aman sekarang, Zhang Chuxui berkata sambil tersenyum. Ye Yan menggelengkan kepalanya. Dia masih khawatir, tapi semua orang keluar dan dia tidak melakukan apapun yang menentangnya. Zhang Chuxui duduk, dengan sopan berterima kasih kepada Chen Tianya yang menuangkan tehnya, lalu memegang cangkir teh dengan kedua tangannya dan berkata, saudaraku, akhir-akhir ini keluargamu mencari barang antik kemana-mana. Ye Yan tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum masam, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu, ya. Zhang Chuxui tersenyum. Terakhir kali Ye Yan pergi menyelamatkannya, dia tidak mengatakan apapun tentang meneleponnya sebelumnya. Tapi Zhang Chuxui memperhatikannya, dia adalah gadis yang sangat cerdas. Dia tahu bahwa dengan karakter Ye Yan, dia akan berpikir untuk meminta bantuannya. Kemungkinan besar itu adalah urusan keluarga Xie. Jadi dia meminta seseorang untuk memeriksa dan mengetahui bahwa Sis Pharmaceuticals juga akan berpartisipasi dalam lelang amal keluarga Wen. Zhang Chuxui langsung menebak apa yang diinginkan Ye Yan dan mengapa dia tidak mengatakan apapun padanya. Zhang Chuxui tentu saja senang karena kakaknya peduli padanya, tapi dia juga ingin membantu kakaknya,
Jadi dia juga meminta orang-orang untuk memeriksa apakah ada barang antik yang cocok di pasaran. Tapi Ye Yan segera menyelesaikannya, dan itu masih berupa mangkuk porselen tempat pembakaran kayu bakar senilai 50 juta. Tanpa diduga, orang-orang yang dikirim oleh Zhang Chuxue tidak menemukan tempat yang cocok pada waktunya, tetapi secara tidak terduga menerima berita lain. "Saudaraku," kata orang-orangku, "kemarin ada seorang wanita yang menjual mangkuk porselen di pasar barang antik, tapi pasar itu yang terburuk, jadi wanita itu tidak menjualnya karena harganya murah." Dari uraiannya, sepertinya mangkuk porselen itu adalah yang kamu dapatkan dari pavilion Juzen sebelumnya. Katanya, Ye Yan tidak heran Zhang Chuxue mengetahui berita itu. Ada begitu banyak pemandu belanja di pavilion Juzen pada saat itu, jadi tidak dapat dihindari bahwa berita itu akan menyebar. Baru kemarin, itu adalah Qin Fanglan. Dia mungkin ingin menjualnya sendiri sebelum memberikannya kepada Ni Xie dan menyimpan uangnya. Ye Yan mencibir, ini sesuai dengan karakter wanita ini. "Terima kasih, Chuxue, beritamu telah menghemat banyak waktuku." Setelah jeda, Ye Yan mengelus kepala gadis itu, "Tetapi lain kali, telepon saja dan bicarakan hal semacam ini. Kesehatanmu sedang tidak baik, jadi tidak perlu bersusah payah seperti itu." Zhang Chuxue tersenyum manis. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menemui Ye Yan, jadi dia tidak menelepon. Mata Chen Tianya bergerak-gerak ke samping, dan dia mengutuk lelaki tua ini di dalam hatinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia cukup menyenangkan. Gadis kecil ini tertarik padanya pada pandangan pertama, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak ikut campur, dan hanya bertanya, "Nona Chuxue luar biasa. Sekarang kita tahu bahwa mangkuk porselen ada di tangan Qin Fanglan. Langkah kita selanjutnya adalah menemukan cara untuk mendapatkannya kembali darinya." Ye Yan menggelengkan kepalanya. "Kalau mangkuk itu ada di tangan ibu mertuaku, itu akan mudah. Tapi sekarang, mangkuk itu pasti ada di tangan Nyonya Xie, dan tidak akan mudah untuk melakukannya. Mengambil kembali. Bagaimanapun, Nyonya Xie bukanlah pecundang seperti Qin Fanglan dan Xie Kaidong. Ngomong-ngomong, orang-orangku juga menemukan sesuatu." "Ada apa?" Ye Yan bertanya. Ada sedikit rasa geli di wajah Zhang Chuxue. Mungkin wanita itu tidak tahu cara menutupi, dan dia menjadi sasaran. Ye Yan tertegun sejenak. Pemimpin kelompok yang mengincarnya bernama Luo, dan orang-orang di sana memanggilnya Fatih Luo. Chen Tianya berkata, "Saya telah mendengar tentang pria ini, dan dia memiliki reputasi yang sangat buruk. Dikatakan bahwa dia adalah seorang perampok makam di tahun-tahun awalnya. Meskipun dia kemudian berhenti, dia masih najis. Tidak hanya dia najis, dia juga benar-benar bajingan." Ada sedikit kemarahan dalam nada bicara Zhang Chuxue. Ye Yan sedikit terkejut. Sepertinya Fatih Luo memang bajingan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat adiknya marah. Tapi kemudian dia tertawa. Menariknya, sebenarnya ada pihak ketiga yang terlibat. "Apakah kamu membutuhkan aku untuk membawa seseorang untuk memperingatkan orang ini?" kata Chen Tianya. Fatih Luo itu kejam dan memiliki beberapa bawahan di bawahnya. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan Chen Tianya saat ini, mereka tidak cukup kuat. Jika Chen Tianya muncul di hadapannya, pria gendut itu mungkin akan sangat ketakutan sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Ye Yan mengibaskan tangannya. "Mengapa aku harus memperingatkannya? Tadinya aku masih berpikir bagaimana caranya turun tangan, tapi sekarang ada yang berinisiatif menjadi pionir bagiku untuk memperingatkan orang lain. Ini adalah hal yang baik. Katakan pada orang-orangmu untuk mengawasi Fatih Luo. Aku ingin melihat kejutan apa yang bisa dia berikan padaku." Senyuman lucu muncul di bibir Ye Yan.
Kuharap dia tidak mengecewakanku. Chen Tianya menatapnya dengan ekspresi dingin. Itu sangat jahat. Siapa yang begitu sengsara sehingga kamu benar-benar berkomplot melawan dia? Pergilah, Ye Yan membalasnya. Saat ini, Zhang Cuksue menggigit bibirnya dan tiba-tiba berkata, "Saudaraku, izinkan saya membantu Anda kali ini." Bab 338 Penculikan Ye Yan dan Chen Tianya sama-sama tercengang. Jari-jari Zhang Cuksue yang seputih salju dan ramping tanpa sadar menggerakkan sudut bajunya. "Saya sudah lama berada di Tiongkok, dan saya belum melakukan apapun untuk membantu saudara laki-laki saya. Kali ini, karena aku sudah terlibat, izinkan aku membantumu." Setelah berbicara, dia menatap Ye Yan dengan penuh harap. Ye Yan ragu-ragu. Sejujurnya, dia tidak ingin adiknya terlibat dalam sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan abu-abu. Pada saat ini, Chen Tianya mengamati kata-katanya dan terbatuk-batuk. "Yan tua, kamu juga tahu bahwa energiku telah terfokus pada ring tinju akhir-akhir ini, dan aku benar-benar tidak memiliki cukup orang. Memang benar Nona Cuksue bersedia membantu, dan saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Tentu saja dia tidak kekurangan orang di bawah komandonya, tapi dia tidak ingin menjadi bola lampu." Mata Zhang Cuksue berbinar, dan kepuasannya terhadap Chen Tianya adalah +10. Ye Yan memelototi kakaknya. Tentu saja dia tahu kalau orang ini sedang mencari-cari alasan, tapi kalau sudah begini, dia bukanlah orang yang munafik. Jadi, dia mengangguk, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." Setelah terdiam beberapa saat, wajah Ye Yan berubah serius. "Tetapi, kamu tidak boleh bekerja terlalu keras. Jika aku mengetahui bahwa masalah ini telah mempengaruhi tubuhmu, aku akan segera menghentikannya. Bahkan jika Nyonya Xie memanfaatkannya, bukan? Memahami?" Zhang Cuksue tersenyum bahagia dan mengangguk penuh semangat. "Jangan khawatir, saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu khawatir. Juga, aku akan mengantarmu kembali sebentar lagi, dan jangan sampai kehabisan waktu. Apakah kamu mengerti?" Ye Yan menambahkan. Zhang Cuksue menjulurkan lidahnya. Saya tahu." Ye Yan menghela napas. Chen Tianya di sebelahnya mengertakkan gigi. "Lao Yan, binatang ini, kenapa aku tidak punya saudara perempuan yang perhatian?" Villa Junshan. Begitu Ye Yan dan Xie Jing keluar, Qin Fanglan segera berpakaian. "Aku akan keluar. Jangan ikuti aku," dia berkata pada Xie Chengqian. "Sayang, apa yang kamu lakukan?" Xie Chengqian tidak tahan lagi dan bertanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia meragukan Qin Fanglan, jadi dia hanya bisa menanyakan pertanyaan ini. Namun meski begitu, Qin Fanglan tidak sabar. "Kamu tidak peduli padaku, kamu sangat tidak berguna. Tentu saja keluarga ini ingin aku menemukan cara untuk membuatnya lebih baik." "Oke, berhenti bicara omong kosong, aku pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung pergi. Hanya Xie Chengqian yang tersisa dengan wajah sedih. Dia awalnya adalah pria yang ambisius, tetapi setelah dijauhi oleh Ni Xie dan ditindas oleh Qin Fanglan, dia sudah terbiasa tunduk. Tapi Qin Fanglan penuh dengan mangkuk porselennya sendiri. Dia tidak bisa melepaskan benda itu tidak ada di tangannya, dan dia berharap bisa terbang ke Nyonya Xie untuk melihatnya. Mungkin karena dia telah menetap selama 1 malam, kali ini dia merasa jauh lebih tenang di jalan. Saat dia berjalan, Qin Fanglan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Ada sebuah mobil tidak jauh di belakangnya. Mengapa dia sepertinya sudah melihatnya beberapa kali? Qin Fanglan panik, menginjak pedal gas, mempercepat kecepatan, dan berbelok beberapa putaran. Tak lama kemudian, mobil itu tidak lagi terlihat. Dia menghela nafas lega, tapi dia masih gugup. Di ruas jalan sebelumnya, sebuah mobil muncul dari pinggir jalan.
Laki-laki yang duduk di dalam mobil itu memang laki-laki bermulut lancip dan berpipi monyet. Bos, wanita jalang itu hampir melihatku, jadi aku tidak melanjutkannya, dia berkata melalui telepon. Di ujung telepon yang lain ada Fatih Luo. Orang-orang kaya ini sangat waspada. Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Monyet, tunggu sampai dia kembali dari Villa Xie. Kami tidak akan mengawasinya untuk sementara waktu, jadi pergilah dan tunggu di sana. Oke, pria bernama Monyet itu menjawab dan menyalakan mobil. Ketika Anda sampai di tempat itu, ketuk pintunya dan masuk ke dalam rumah. Kenapa kamu di sini lagi? Xie Kaidong berkata dengan jijik. Biasanya, jika Qin Fanglan mengira dia dihargai oleh Ni Xie sekarang, dia pasti akan berdebat dengannya. Tapi sekarang, dia merasa tidak enak, jadi dia sedang tidak mood dan langsung pergi menemui Nyonya Xie. Bu, sepertinya aku diikuti. Apa yang harus aku lakukan? Nyonya Xie melihatnya dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sebagai menantu perempuan, dia tidak terlihat seperti istri dari keluarga besar. Putranya tidak tahu mengapa dia buta dan jatuh cinta padanya. Xie Kaidong di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Bibi, menurutku kamu telah melakukan terlalu banyak hal buruk, dan kamu merasa bersalah, bukan? Setelah dia selesai berbicara, Ni Xie memelototinya. Kemudian, Xie Kaidong juga sadar. Dengan mengatakan ini, bukankah aku juga memarahi diriku sendiri dan nenekku? Dia menutup mulutnya karena malu. Tapi memikirkan Qin Fanglan masih berguna baginya. Setidaknya wanita tua Xie tidak memarahinya, dia hanya berkata dengan dingin. Itu artinya kamu tidak boleh datang. Cepat kembali, apakah kamu takut tidak cukup mencolok? Qin Fanglan tampak ragu-ragu, dia merasa telah membacanya dengan benar. Tapi Bu, sungguh, kenapa kamu tidak meminta asistenmu untuk mengantarku kembali? Nyonya tua Xie merasa kesal untuk beberapa saat. Apa yang dia dan Qin Fanglan lakukan awalnya tersembunyi dari cahaya. Tetapi dengan dia berlari ke sini setiap hari, cepat atau lambat orang lain akan curiga. Pergilah jika aku menyuruhmu, jika aku tidak meneleponmu lagi nanti, kamu tidak bisa datang, tahu? Tapi, Qin Fanglan ingin mengatakan lebih banyak. Satu omong kosong lagi dan kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Wajah Nyonya Xie menjadi gelap. Qin Fanglan tidak punya pilihan selain pergi dengan marah. Setelah meninggalkan Villa Xie, dia pulang ke rumah dengan ketakutan. Alhasil, saat melewati ruas jalan terpencil, saya tidak sengaja menabrak sebuah mobil. Apakah kamu idiot? Bagaimana kamu bisa mengemudi di jalan yang begitu lebar? Qin Fanglan sangat marah hingga dia mengutuk. Begitu dia mendekat, pintu belakang mobil dibuka, dan 2 pria kekar menangkapnya, menyumbat mulutnya, menaruh karung hitam padanya, mengikatnya dan memasukkannya ke dalam bagasi. Serangkaian prosedur berjalan dengan lancar, dan terlihat jelas bahwa saya sudah sering melakukannya. Qin Fanglan menjadi buta. Ketika dia mengangkatnya untuk meminta bantuan, mulutnya sudah penuh dan dia tidak dapat berbicara. Hatinya langsung dipenuhi rasa takut, dan dia berjuang mati-matian tanpa hasil. Pada saat ini, Qin Fanglan hanya memiliki satu pemikiran di benaknya. Benar saja, seseorang mengikutiku, saya benar, kita sudah mendapatkan orangnya, ayo pergi. Kata monyet di kursi penumpang, kendaraan itu melaju pergi. Dalam kegelapan, Qin Fanglan dipenuhi ketakutan untuk waktu yang tidak diketahui. Akhirnya dia mendengar suara bagasi dibuka. Lalu seluruh tubuhnya diangkat dengan kasar dan dilempar ke tanah. Dia segera mulai melompat-lompat dengan putus asa, berteriak dengan tidak jelas. Setelah berjuang beberapa saat, kecuali suara tawa yang datang dari sekeliling, tidak ada efek apapun. Segera,
Dia kehabisan energi dan terbaring di sana seperti ikan mati, tidak bisa bergerak. Baru kemudian seseorang menyeretnya ke kursi dan melepaskan karung dari kepalanya. Mata Qin Fanglan dibutakan oleh sumber cahaya yang tiba-tiba. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Dan kemudian matanya tiba-tiba melebar. Bersambung.